Salam saudara, renungan firman Tuhan hari ini 1 Tawarik pasal yang ke-15 tentang Daud memindahkan tabut Allah dan Daud membangun sebuah kemah untuk tabut Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Tawarik pasal 15 menceritakan tentang bagaimana Daud beserta dengan orang Israel memindahkan tabut Allah dari kota Yehuda kepada kota Daud di Yerusalem. Saudaraku, tabut Allah itu adalah tempat kehadiran Allah, tempat Allah berdiam. Ketika bangsa Israel berjalan dari Mesir ke Kanaan, maka Allah memerintahkan kepada Musa untuk mereka membuat tabut Allah, dan supaya Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah umatnya, yaitu di dalam tabut perjanjian itu. Dan ketika mereka berjalan di padang gurun menuju tanah perjanjian, mereka membawa tabut itu, saudara, dan di mana Tuhan menyuruh mereka berhenti dan bangsa Israel membangun kemah dan mereka mengadakan ibadah di situ, saudara. Dan tabut perjanjian itu mereka selalu jaga dan mereka selalu pelihara dan mereka selalu hormati, karena itu adalah tanda kehadiran Tuhan, tempat kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Kemana tabut itu dibawa selalu mendatangkan kemenangan, mukjizat dan pertolongan yang luar biasa, saudara. Ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, ketika sungai itu begitu meluap, maka tabut itu dibawa masuk dalam sungai itu, maka airnya menjadi berhenti dan seluruh bangsa Israel menyeberangi sungai itu. Saudara, begitu banyak mukjizat terjadi lewat tabut perjanjian ini, tabut Tuhan ini, saudara. Dan ketika Saul menjadi raja atas Israel, saudara, maka tabut itu begitu kurang dihargai oleh Saul dan tidak begitu diurus oleh Raja Saul, saudara. Dan ketika Daud menjadi raja menggantikan Saul, maka target utama yang harus dikerjakan oleh adalah untuk mengurus tabut Allah itu. Kemudian ketika Daud menjadi raja atas Israel, maka mereka berencana untuk mengambil tabut Allah itu dari kota Yehuda dan membawanya ke kota Daud di Yerusalem. Lalu mereka menentukan siapa yang akan mengangkutnya. Mereka membawa kereta, kemudian menaikkan tabut itu di atas kereta dan mereka membawanya berjalan. Dan ketika mereka membawanya berjalan, suatu ketika, saudara, maka lembu yang membawa tabut itu dengan kereta tergelincir dan pemilik kereta itu yang bernama Usa, dia kena dengan tabut itu dan saat itu juga dia mati karena menyentuh tabut Allah itu. Saudara, tidak boleh sembarangan orang menyentuh tabut Allah itu, karena itu kudus dan Tuhan ada di situ, dan langsung mati hari itu. Ketika seseorang mati,
menyentuh tabut itu, maka semua orang Israel menjadi ketakutan, dan Daud berdoa kepada Tuhan dengan rasa takut, bagaimana saya Tuhan membawa tabut ini ke Yerusalem kalau seperti ini caranya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya Daud penuh dengan ketakutan sehingga tabut itu tidak dibawa ke Yerusalem hari itu, melainkan dititipkan di rumah seorang yang bernama Obed Edom selama 3 bulan. Tabut Allah itu ditaruh di rumah Obed Edom, dan mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika tabut itu ditaruh di rumah Obed Edom, dan Obed Edom begitu menghargai dan merawat dan menghormati tabut itu yang ada di rumahnya, maka selama tabut itu ada di rumahnya, keluarga Obed Edom diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, orang yang menghormati hadirat Tuhan, orang yang merindukan Tuhan, pasti dia diberkati seperti Obed Edom ini. Ketika Tuhan dihadirkan, diundang di tengah-tengah keluarganya, maka keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mengundang Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, kalau kita mengundang Yesus di tengah-tengah keluarga kita, maka keluarga kita diberkati. Ketika kita mengadakan persekutuan di rumah kita, ketika kita mengadakan komsel di rumah kita, ketika kita mengadakan ibadah di rumah kita, maka keluarga kita pasti diberkati, maka usaha kita pasti diberkati, maka keluarga kita, anak-anak kita, semua yang kita doakan, Tuhan pasti memberkati kita seperti yang sudah dibuktikan oleh keluarga Obed Edom ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesudah itu Daud membangun sebuah tempat di kota Daud di Yerusalem. Dia membuat sebuah kemah, saudara. Dia membuat seperti tenda, saudara. Kemudian Daud kembali bersama-sama dengan bangsa Israel memindahkan tabut itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud di Yerusalem, saudara. Ketika memindahkan itu, firman Tuhan berkata, Daud dengan orang-orang Israel, mereka menari-nari, melompat-lompat, memuji Tuhan dengan luar biasa. Setiap 6 langkah Daud mengangkat tabut itu, mereka memotong sapi, saudara. Begitu banyak sapi yang mereka korbankan. Setiap 6 langkah mereka korbankan sapi. Setiap 6 langkah korbankan sapi. Saudaraku, jarak dari rumah Obed Edom ke kota Daud itu begitu jauh, dan setiap 6 langkah mereka harus korbankan persembahan sapi kepada Tuhan. Betapa mahalnya, saudara, betapa berharganya harga yang harus mereka bayar, tapi mereka berpesta pora, saudara. Mereka begitu bersukacita, saudara, karena mereka begitu menghormati Tuhan yang ada di tabut itu, saudara. Dan ketika mereka sampai di kota Daud di Yerusalem, maka tabut itu ditaruh di sebuah tenda, di sebuah kemah, dan setiap waktu Daud sudah mengatur semua pelayan-pelayan setiap hari, siapa yang mengurus, siapa yang melayani, siapa yang memuji-muji. Daud membuat tim penyembahan, tim pemuji, yaitu orang-orang Lewi, orang-orang Asap, semuanya sudah diatur sehingga tabut Tuhan yang ada di
kemah itu yang ada di kota Daud itu setiap waktu ada yang melayani, saudara. Ketika tabut itu hadir di kota Daud di Yerusalem, maka firman Tuhan berkata bangsa Israel diberkati Tuhan luar biasa. Berkat yang dahsyat dicurahkan atas bangsa Israel. Bukan lagi satu keluarga, tapi satu bangsa diberkati Tuhan luar biasa. Karena kehadiran Tuhan, karena tabut Allah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan respon, memberikan rasa hormat, rasa rindu, rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ketika kita alami Tuhan, maka kita akan menerima kepuasan di dalam diri kita. Kalau kita sudah dipuaskan oleh Tuhan, maka kita tidak lagi mencari kepuasan dunia ini. Kita tidak lagi mencari perhatian, pujian dari dunia ini, karena Tuhan sudah memuaskan kita, karena Tuhan sudah memperhatikan kita, karena Tuhan sudah memuji kita, karena kita adalah anak-anaknya Tuhan yang luar biasa. Kita tidak perlu lagi mencari kepuasan dari mana-mana. Kepuasan kita hanya dari Tuhan, saudara. Kalau ini yang kita hidupi setiap hari, maka kita akan terus alami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kita hari-hari ini adalah, Tuhan, aku merindukan Engkau. Tuhan, aku haus dan lapar akan Engkau. Tuhan, aku mau terus menikmati kepuasan di dalam Tuhan, karena kepuasan yang sejati aku terima dari Tuhan di dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan yang memampukan aku hidup berjalan bersama dengan Tuhan, hidup mengalami kematian dan kebangkitan Kristus dari hari ke hari, supaya hidupku menjadi berkat buat orang lain, dan hidupku menjadi terang dan garam bagi orang lain. Mampukan saya mati bersama Kristus, supaya saya mampu bangkit bersama dengan Kristus hari ini selama-lamanya. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin.